Pada hari ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menjadwalkan pemeriksaan terhadap aktris ternama Sandra Dewi terkait dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung, Kuntadi, menyatakan bahwa Sandra dipanggil sebagai saksi pada hari Kamis, 4 April 2024. Latar belakang pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap Sandra Dewi ini berawal dari penetapan status tersangka kepada suaminya, Harvey Moise, dalam perkara yang sama. Harvey Moise telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 27 Maret 2024. Langkah Kejaksaan Agung dalam memeriksa Sandra Dewi sebagai saksi menjadi bagian dari upaya untuk mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan pihak terkait. Peran Harvey Moise dan dugaan korupsi. Harvey Moise diduga sebagai perpanjangan tangan dari PT RBT yang diduga terlibat dalam kegiatan penambangan liar bersama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT. Kedua individu ini diduga telah melakukan pertemuan untuk membahas kegiatan ilegal ini. Selanjutnya, mereka sepakat untuk menyembunyikan kegiatan penambangan liar dengan menyewa peralatan processing peleburan timah. Keterlibatan perusahaan smelter. Harvey Moise juga diduga telah menghubungi beberapa perusahaan smelter untuk mengakomodasi rencana tersebut. Beberapa perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN. Setelah kegiatan penambangan liar berjalan, Harvey Moise meminta sebagian keuntungan dari pihak smelter dengan dalih dana Corporate Social Responsibility, CSR. Tersangka dan kerugian negara. Harvey Moise disangkakan dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan 16 tersangka lainnya termasuk Mohtar Riza Pahlevi Tabrani dan Helena Lim. Diperkirakan, nilai kerugian kerusakan lingkungan dalam kasus ini mencapai 271 triliun rupiah. Tinjauan lingkungan dan kerugian finansial. Menurut perhitungan ahli lingkungan dari IPB, kerugian lingkungan dalam kasus ini sangat besar. Namun, kerugian keuangan negara masih dalam proses perhitungan. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan nama-nama yang cukup dikenal di masyarakat. Pemeriksaan terhadap Sandra Dewi menjadi bagian dari proses hukum untuk mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan pihak-pihak terkait. Kasus ini mencuat karena melibatkan nama-nama yang cukup dikenal di masyarakat. Kejaksaan Agung terus melakukan langkah-langkah untuk mengungkap kebenaran dan menindak tegas pelaku korupsi demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Pada hari ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menjadwalkan pemeriksaan terhadap aktris ternama Sandra Dewi terkait dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung, Kuntadi, menyatakan bahwa Sandra dipanggil sebagai saksi pada hari Kamis, 4 April 2024. Latar belakang pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap Sandra Dewi ini berawal dari penetapan status tersangka kepada suaminya, Harvey Moise, dalam perkara yang sama. Harvey Moise telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 27 Maret 2024. Langkah Kejaksaan Agung dalam memeriksa Sandra Dewi sebagai saksi menjadi bagian dari upaya untuk mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan pihak terkait. Peran Harvey Moise dan dugaan korupsi. Harvey Moise diduga sebagai perpanjangan tangan dari PT RBT yang diduga terlibat dalam kegiatan penambangan liar bersama dengan ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, MRPT. Kedua individu ini diduga telah melakukan pertemuan untuk membahas kegiatan ilegal ini. Selanjutnya, mereka sepakat untuk menyembunyikan kegiatan penambangan liar dengan menyewa peralatan processing peleburan timah. Keterlibatan perusahaan smelter. Harvey Moise juga diduga telah menghubungi beberapa perusahaan smelter untuk mengakomodasi rencana tersebut. Beberapa perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN. Setelah kegiatan penambangan liar berjalan,
Harvey Moise meminta sebagian keuntungan dari pihak smelter dengan dalih dana Corporate Social Responsibility, CSR. Tersangka dan kerugian negara. Harvey Moise disangkakan dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan 16 tersangka lainnya termasuk Mohtar Riza Pahlavi Tabrani dan Helena Lim. Diperkirakan, nilai kerugian kerusakan lingkungan dalam kasus ini mencapai 271 triliun rupiah. Tinjauan lingkungan dan kerugian finansial. Menurut perhitungan ahli lingkungan dari IPB, kerugian lingkungan dalam kasus ini sangat besar. Dari perspektif sosial, dampak dari kegiatan ilegal seperti ini dapat merusak ekosistem lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. Sementara itu, kerugian finansial negara juga harus dipertimbangkan dengan serius. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan nama-nama yang cukup dikenal di masyarakat. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus bertindak tegas dalam menangani kasus korupsi semacam ini. Penegakan hukum yang efektif dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan banyak pihak. Kejaksaan Agung terus melakukan langkah-langkah untuk mengungkap kebenaran dan menindak tegas pelaku korupsi demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Pemeriksaan terhadap Sandra Dewi menjadi bagian dari proses hukum untuk mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan pihak-pihak terkait. Kasus ini mencuat karena melibatkan nama-nama yang cukup dikenal di masyarakat dan menimbulkan dampak sosial, lingkungan, dan finansial yang besar. Kejaksaan Agung terus berupaya untuk menegakkan keadilan demi kesejahteraan bersama dan integritas negara.